Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugroho Dwi Pangestu dengan nomor induk mahasiswa 20172040556 dari kelas 3 Manajemen Zakat dan Wakaf B. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu ekonomi makro yang terjadi di Indonesia. Salah satunya yaitu tentang inflasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang inflasi. Inflasi bisa diartikan sebagai suatu harga barang dan jasa yang naik secara terus-menerus dan secara bertahap. Apabila harga barang dan jasa yang naik hanya satu atau dua, itu bukan inflasi. Inflasi disebabkan oleh beberapa faktor, tetapi umumnya inflasi disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, harga bahan pangan naik. Maksudnya adalah apabila ada seorang petani yang sedang kesulitan panen, disebabkan oleh cuaca yang buruk maupun bencana alam. Dan juga harga bahan pangan naik disebabkan karena proses pendistribusiannya yang susah. Yang kedua yaitu harga diatur oleh pemerintah. Maksudnya apabila tarif BBM, listrik maupun kendaraan umum itu naik, maka harga barang yang akan kita beli itu akan naik. Dan yang ketiga, inflasi inti. Inflasi inti maksudnya adalah inflasi yang diperoleh dari perubahan ekonomi secara umum maupun global. Sebagai contoh, apabila nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing itu melemah ataupun menguat, itu akan berpengaruh kepada penawaran dan permintaan, dan juga akan berpengaruh kepada harga barang atau jasa. Deflasi di bulan September 0,04%, Indonesia mencatatkan inflasi di angka 0,12%. Jurnalis Kompas TV Dian Silitonga akan mengulasnya pagi ini. Dian, jadi faktornya apa saja inflasi di bulan ini? Ya, sebenarnya kenaikan beberapa harga komoditas ini tentu menjadi faktor inflasi Paskalis. Tapi khusus untuk Oktober 2021, sektor transportasi menjadi penyumbang terbesar inflasi dengan angka inflasi 0,33% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,04%. Nah, hal ini disebabkan oleh kenaikan tarif transportasi udara yang juga memberikan andil inflasi sebesar 0,03%. Kemudian juga ada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang juga menjadi penyumbang inflasi kita di bulan Oktober 2021 dengan angka inflasi 0,10% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,03%. Nah, beberapa komoditas dari kelompok makanan minuman yang memberikan andil inflasi adalah cabai merah, minyak goreng, dan juga daging ayam ras, di mana masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,05% dan juga 0,02%. Nah, dengan angka 0,12% inflasi di bulan Oktober 2021, artinya dari Januari hingga Oktober ini angka inflasi kita menjadi 0,93% dan secara tahunan menjadi 1,66%. Lebih lengkap kita dengarkan pernyataan dari Kepala BPS Margo Yuwono berikut ini. Jadi angkutan udara bulan Oktober ini naik 3,91%. Andilnya terhadap inflasi sebesar 0,03%. Dari 66 kota yang dipantau BPS itu sebagian besar mengalami kenaikan harga gitu ya. Hampir semua ya dari 66 kota rutenya mengalami kenaikan. Namun demikian untuk rute penerbangan jarak pendek ya itu harga tiket. Jadi yang saya sampaikan tadi adalah untuk yang jarak jauh, tapi untuk yang jaraknya pendek itu secara umum mengalami penurunan. Ya, saudara, itu soal inflasi. Pagi ini kita akan melihat bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan setelah hari kemarin investor ini masih wait and see terhadap data inflasi dan kemudian juga pada penutupan perdagangan terkontraksi 0,58% pagi ini sudah terlihat bergerak di zona hijau di level 5.566 terapresiasi 0,22%, ada penambahan 15,00 basis point. Nah, selain data inflasi, ini juga investor mendapatkan angin segar sebenarnya dari data PMI manufaktur kita pada Oktober 2021 yang angkanya melesat 57,2 dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang hanya 55,2 saja. Nah, angka ini atau angka PMI kita pada Oktober 2021 juga tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Jepang, Tiongkok, dan juga Korea Selatan. Nah, ini menandakan adanya optimisme dunia usaha terhadap prospek pemulihan ekonomi ke depan. Dan kalau kita bicara soal investasi saham, Paskalis dan juga saudara, ini diprediksi memang akan terjadi
pemulihan pada kuartal akhir di tahun ini, mengingat ada peningkatan IHSG secara signifikan di bulan Oktober 2021 yang peningkatannya mencapai 4,85% dan sempat menyentuh level tertinggi di level 6.687. Kita harapkan perbaikan-perbaikan ini tentu akan berlanjut. Kembali ke studio, Paskalis. Mengulas langsung dari Bursa Efek Indonesia Jakarta. Terima kasih, Dian Silitonga. Baik, dari contoh dan penjelasan tentang inflasi yang sudah saya berikan tadi, dapat diambil 3 solusi untuk mencegah terjadinya inflasi. Yang pertama yaitu kebijakan moneter. Ada 3 wujud kebijakan moneter. Yang pertama, penetapan persediaan kas. Yang kedua, diskonto. Yang ketiga, operasi pasar terbuka. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mempunyai 2 kegiatan. Yang pertama yaitu menghemat pengeluaran pemerintah dan yang kedua menaikkan tarif pajak. Yang ketiga yaitu kebijakan lainnya. Kebijakan lainnya memiliki 2 metode. Yang pertama menambah jumlah barang di pasar dan yang kedua menetapkan harga batas atas. Demikianlah penjelasan dari saya tentang inflasi. Bila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.